ini ya sangat tinggi gitu. Fleksibilitas sangat tinggi ketika pekerjaan itu sudah dimulai, Pak. Jadi kalau saya, kalau desain and build ini memang pekerjaan yang dimana kreativitasnya penyedia dan konsultan perancangan ini sepanjang tidak melanggar basic design. Misalnya basic design untuk puskesmas maupun rumah sakit. Nah, kalau basic design puskesmas dan rumah sakit itu misalnya untuk ruang operasi, tingkat pencahayaannya, lumensitasnya atau luksitasnya, ya, luksitas dan lumensitasnya sudah ditentukan, maka penyedia tidak boleh menyimpangi dari standar teknis yang sudah ditetapkan di basic design. Ya, itu ketentuannya. Jadi untuk kontrak lansam ini, ya, untuk kontrak lansam di perhitungannya, baik kontrak ini kan berangkat dari perhitungan dari penyedia atau termasuk PPK. Dia basisnya lansam, sehingga belum ada potongan-potongan yang lebih detail, termasuk notasi yang menjelaskan berapa setiap potongan dimensi maupun kuantitasnya itu sendiri. Tapi sudah ada standar yang ditetapkan bahwa untuk misalnya pekerjaan gedung lantai 2 misalnya, dia punya besi ya, besi misalnya harus besi ulir dengan diameter 16. Ya. Itu standar teknis yang sudah ditetapkan di basic design. Jadi PPK penyedia tidak boleh menyimpang itu. Ya. Ini Pak, lanjut Pak. Gini Pak, seandainya nih Pak dari pengguna jasa pada saat katakan memberi BQ gitu, dia terjadi salah hitung Pak, artinya banyak minus, sehingga HPS-nya kan jadi turun Pak gitu Pak. Nah pada saat mau dilaksanakan kan si penyedia jasa atau kontraktor kan tentunya menghitung ulang atau katakan bikin MC0 untuk ini Pak, untuk kontraktor sendiri gitu. Kalau dihitung, wah ini banyak yang kurang nih. Nah kan tentunya resikonya kan bisa kontraktor bakal menambah biaya. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, tadi sih sebenarnya udah Bapak jelaskan terkait tadi lampu gitu. Kan bisa jadi gini Pak, pada saat pelaksanaan konstruksi kan biasanya kontraktor berasistensi kepada instansi-instansi terkait gitu kan. Nah, kadang dari instansi terkait itu bisa jadi dia meminta sesuatu yang harus diikuti Pak. Ini bangunannya harus seperti ini atau mungkin butuh betonnya atau apanya. Nah, resikonya itu akan timbul biaya gitu Pak. Akan tambah biaya yang mungkin bisa sedikit, bisa banyak atau bisa banyak sekali gitu. Memang sih kalau kita bicara bunyi kontrak langsung gitu, tentunya itu kan menjadi tanggungan kontraktor. Tapi tentunya terkadang kontraktor tuh nggak mau mengikuti apa yang diminta oleh instansi terkait gitu Pak. Dia tetap mau yang sesuai kontrak gitu Pak. Tentunya kan nanti akan terjadi perdebatan di lapangan ya Pak atau di kontrak. Itu Pak, dua dulu Pak. Ya baik Pak. Nah, perlu menjadi catatan bahwa pekerjaan konstruksi desain building tidak ada HPS Pak. Dia cuma pagu pekerjaan itu. Pekerjaan, oke. Ya. Jadi ada 3 pekerjaan yang tidak ada HPS-nya. Pertama katalog, yang kedua desain and build, yang ketiga adalah pekerjaan yang nilai anggarannya adalah 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan ketika hitungan-hitungan dari kontraktor melakukan penawaran ya, termasuk juga dalam pelaksanaannya lebih rendah. Nah, untuk itu karena dia pagu pekerjaan, sepanjang tidak melewati pagu pekerjaan bisa dilakukan penyesuaian. Penyesuaian apa? Yang disebut variasi kontrak. Variasi kontrak memang harus ada persetujuan dari konsultan NK. Ya, ketika ada perubahan spesifikasi yang memang kenyataan ya, kalau desain build ini pekerjaan tersebut mulai berjalan ketika kontrak itu ditandatangani. Artinya apa? Dia yang menggambar, dia juga pada saat bersamaan dia yang membangun. Misalnya galian fondasi, ya galian fondasinya pakai bor pile kah atau pakai pancang. Ya pada saat hasil pengukuran misalnya hasil pengukuran soil, misalnya soil test atau boring. Oh, ternyata harus pakai bor pile. Ya, berarti harus melakukan penyesuaian. Nah, untuk basic design, untuk pekerjaan misalnya gedung ya,
gedung itu tidak ditetapkan spesifikasi harus pakai bor pile atau pakai pancang. Ya, pasti itu dilihat dari existing lapangan, apakah dibutuhkan bor pile atau pakai pancang. Nah, di spesifikasi teknis untuk dokumen ketentuan PPK yang isinya basic design, PPK pasti tidak akan pernah menentukan spesifikasi teknis untuk fondasi, pasti Pak. Itu. Jadi dia memberikan keleluasaan berdasarkan hasil peninjauan nanti pada saat kontrak itu berjalan, yaitu pasti hasil boring, hasil soil, oh ternyata misalnya harus pakai bore pile misalnya, maka dilakukanlah perubahan, yaitu variasi kontrak yang disetujui, yang harus disetujui oleh PPK dan konsultan MK Pak. Jadi sepanjang standar teknis dan standar teknis yang misalnya gedung rumah sakit misalnya atau puskesmas yang saya dampingi, itu lebih banyak standar teknis, misalnya ukuran ruang misalnya ukuran ruang operasi, ya, ukuran ruang inap, itu lebih banyak ukuran ruang, termasuk juga pencahayaan, termasuk juga radiasi. Bagaimana kalau dengan bangunan gedung? Kalau dengan gedung kan sudah tetap standar teknisnya, ukuran ruang untuk dirjen, ukuran ruang untuk menteri, untuk staf, itu standar teknisnya. Sepanjang tidak menyimpangi standar teknis, maka ada variasi kontrak yang harus memang mendapatkan persetujuan dari MK dan lain-lain. Nah, yang pertanyaan kedua apa Pak tadi? Pertanyaan kedua, halo? Iya Pak. Belinto yang kedua apa tadi Belinto? Apa dikatakan tadi ya? Belinto. Ya, halo Pak. Pertanyaan kedua apa tadi? Tadi saya tidak bisa. Ya, jadi itu tentang kriteria tentang kontrak design and build. Jadi kita diberi keleluasaan Pak, diberi keleluasaan untuk melakukan kreativitas sepanjang itu yang ditetapkan dalam basic design tidak disimpangi atau tidak dilanggar. Jadi kalau Pak, kalau variasi itu bunyi di dokumen kontrak ya Pak. Tapi kalau seperti di peraturan pengadaan barang dari Permen tidak ada ya Pak? Bisa kita lihat di peraturan LKPP Pak, di lampiran 6. Di lampiran 6 titik 4. Di situ jelas ada variasi kontrak. Makanya kontrak konvensional dengan kontrak design and build berbeda Pak. Berbeda dia punya model kontraknya, isinya termasuk isinya itu sendiri. Karena di dalam kontrak design and build ini secara real yang saya punya ini, yang ada sama saya, itu syarat-syarat khususnya itu dimuat dalam bentuk data kontrak khusus itu sendiri. Ya, jadi memang berbeda model dokumen kontraknya antara kontrak konvensional dan kontrak design and build sendiri. Jadi di situ ada variasi kontrak, ya. Yang kedua juga tidak ada MC0, ya. Yang kedua keterlambatan itu diukur berdasarkan penjelasan pertama pada saat dimulai pekerjaan. Ya. Jadi kita sendiri yang menetapkan pada saat PCM nantinya, ya. Ya meskipun PCM tidak dibenarkan, tapi pada saat rapat persiapan untuk melaksanakan kontrak itu sendiri, kita sendiri yang tetapkan berapa jumlah deviasi keterlambatan sendiri. Beda halnya kalau di pekerjaan konvensional. Deviasi keterlambatan itu diukur. Kalau untuk periode 1 sampai periode 70% itu di atas 5%. Ya, 70 sampai 100 ya 10% ya, 10% ya, 10%. Jadi di atas 70 sampai 100 ya 5% itu sendiri. Nah, kalau di design and build tidak, khususnya di syarat-syarat data kontrak itu sendiri. Itu. Jadi kita yang menentukan pada syarat rapat pre-consultation meeting itu sendiri ya, pre-consultation meeting. Demikian Pak. Pak, berarti nanti pada akhir kontrak untuk hasil drawing mengikuti itu ya, di lapangan ya. Betul Pak. Ya, terus kalau ini berandai-andainya Pak, kalau hasil drawing itu katakan kita hitung ulang, sebenarnya bisa ketemu ya Pak. Oh sebenarnya nih biaya proyek ini segini gitu. Bisa. Itu bisa dilakukan oleh pemberi tugas atau penyedia jasa ya Pak. Betul. Jadi memang. Tapi gini Pak, ini seringkali ya kontrak desain and build itu seringkali di ujung-ujung kontrak seringkali terjadi perselisihan
dan pada akhirnya terjadi klaim gitu loh Pak. Ya, jadi begini Pak. Saya belum pernah menemukan yang itu tuntas dengan damai itu Pak. Oh iya. Ya, olehnya itu Pak, pada saat rapat persiapan kontrak, memang harus didampingi ahli kontrak. Yang kedua sebenarnya harus dipahami yang mana desain and build. Yang ketiga sebenarnya, setiap perubahan spesifikasi ruang lingkup atau jenis pekerjaan itu memang harus ada persetujuan konsultan MK. MK sangat menentukan, termasuk pembayarannya Pak. Ya, MK dalam hal ini sangat menentukan ya dalam hal perubahan-perubahan itu. Jika tidak ada, ya maka tidak sah klien yang kita ajukan. Yang kedua adalah as-built drawing. Yang akhirnya nanti harus ada as-built drawing, ya pekerjaan yang terpasang. Nah, situ akan muncul berapa kuantitasnya, berapa pekerjaan yang sudah dibayarkan, berapa bobotnya, dan termasuk juga berapa nilai uang akhir kontraknya. Hanya kalau untuk pekerjaan ini dia kontrak langsung, maka ya segala tanggung jawab ya ada pada penyedia sendiri. Namun cara pembayarannya bisa dengan lansam maupun harga satuan. Kalau harga satuan berarti kita harus lihat apa yang terpasang. Kalau pembayaran kontrak lansam, apa outputnya tercapai berdasarkan ketentuan yang kita tuangkan dalam syarat khusus di data kontrak sendiri. Ya, dan kebanyakan hampir teman-teman menyusun di kontrak design and build tidak menuangkan itu, khusus pembayaran, bagaimana pembayaran lansam dan pembayaran harga satuan. Itu beda menghitung kuantitasnya itu sendiri ya, atau menghitung dimensinya. Itu kalau kuantitasnya pasti kan yang terpasang. Sedangkan kalau lansam apa yang tercapai dalam output itu ya. Umpamanya outputnya misalnya harus terjadi 5 kelas ruang gedung misalnya. Kalau tidak tercapai 2 gedung berarti tidak ada pembayaran. Itu cara menghitung atau membayar pekerjaan lansam. Kalau pekerjaan harga satuan, berarti apa yang terpasang itu yang dibayar. Gitu. Kalau lansam, apa yang dipresentasikan dalam bentuk misalnya 5 gedung, terselesai 2 gedung, bobotnya 30%, itulah tercapainya output lansam itu sendiri. Demikian Pak. Oke deh, yang lain lagi deh, nanti ini lagi Pak, biar nggak bosen. Yang lain juga nanti saya coba bertanya lagi. Siap Pak. Baik, dipersilakan satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. 1 sampai 2 pertanyaan lagi yang mungkin kita sediakan beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin bisa dilanjut Pak Yudi, 1 pertanyaan lagi. Oke, nah gini Jika Pak. Pak, tadi kan kalau desain build kan katakan nggak ada backview Pak. Bagaimana, misalnya gini Pak, misalnya kontraktor pengen minta dibayar tiap bulan gitu, atau katakan gini di dalam kontrak, ingin dibayar tiap bulan, supaya ini Pak cash flow-nya jalan Pak ya. Kalau terlalu jauh kan, misalnya per 3 bulan mungkin terlalu jauh. Kalau kontraktor minta progres, minta pembayaran tiap bulan. Terus menghitung progresnya gimana Pak? Sementara kan BQ yang pegang kontraktor. Si pemberi kerja nggak megang progres. Cara penyajiannya gimana gitu Pak? Kalau misalnya saya sudah 20% nih, saya mau nagih. Itu 20% dia dari mana gitu? Padahal kan bangunan itu belum selesai. Bisa aja bangunan itu nanti setelah selesai progres yang tadi 20% bisa berubah gitu. Tapi pada saat si kontraktor punya additional yang dia pegang sendiri, kan tentunya bisa. Tapi kan si pemberi tugas tidak punya Pak BQ itu. Jadi dia nggak tahu benar nggak sih 20% gitu. Ini kan terkait ini Pak, terkait dengan pembayaran ya. Tentu kan owner juga ingin, ini benar nggak sih bayar 20%, jangan sampai salah gitu. Ya mohon maaf ya, bisa-bisa jangan-jangan di up gitu kan. Sebenarnya progresnya baru 10%. Karena kita nggak megang, karena si owner tidak pegang BQ, dia jadi nggak tahu berapa persen sebenarnya. Gitu Pak. Padahal kan juga progres itu kan biasanya kan BQ dikali harga satuan Pak, sehingga ketemu rupiahnya akan dikalikan dengan nilai kontrak katakan gitu Pak. Nah kalau yang soal ini cara penyajiannya gimana Pak, dokumennya seperti apa? Makasih Pak. Ya baik Pak. Jadi cara pembayaran itu kan yang kita ketahui ada 3 jenis Pak. Yang pertama dengan pembayaran termin, yang kedua bulanan,
ya, yang disertai dengan multi sertifikat atau sekaligus. Nah, Ya. kita kembalikan pada kontrak yang disebutkan tadi. Apakah cara pembayaran dengan bulanan? Nah, kalau dengan bulanan berarti ya harus tercapai pada bulan tersebut. Kalau tidak, menjelang di bulan berikutnya. Beda halnya kalau termin, ya. Kalau termin, ya kita bobot sudah tercapai maka dibayarkan. Jadi apa yang dalam bulanan itu sudah harus menjadi target tapi tidak tercapai target, berarti akan kembali ke bulan berikutnya. Nah, itu harus disertai memang dengan harus disertai dengan laporan yang dari konsultan yang dari penyedia, ada kontrak kepada konsultan yang disetujui oleh PPK itu sendiri. Jadi pembayaran itu harus kembali pada kontrak itu sendiri, Pak. Nah, kenapa tidak ada MC0, Pak? Kita ketahui MC0 kan itu pengukuran bersama, di mana kondisi sebuah pekerjaan atau lokasi pekerjaan baru dihitung ulang atau baru dilihat antara gambar misalnya dengan realitas di lapangan, existing lapangan. Nah, kenapa tidak ada? Karena memang mereka yang desain sendiri, mereka yang hitung sendiri, termasuk yang bekerja secara paralel, Pak. Jadi memang belum ada namanya MC0 pada saat pekerjaan dimulai, ya. Karena mereka baru mulai misalnya melakukan pengukuran lebih detail, melakukan pengujian tanah, melakukan pengeboran atau sondir itu sendiri. Jadi baru di jadwal itu, Pak, di jadwal kalau desain and build itu ada jadwal di mana bisa bersamaan paralel antara pekerjaan konstruksi dengan perancangannya. Perancangan misalnya di jadwal 1 bulan untuk pengujian tanah, bisa dilakukanlah mobilisasi bersamaan misalnya, atau juga pekerjaan galian di tempat lain. Itu bisa paralel, Pak. Jadi pada saat menyusun jadwal, ya, pada saat menyusun jadwal yang harus disetujui juga oleh konsultan MK dan PPK, bisa dilakukan secara paralel, Pak. Tidak seperti desain bid build itu sendiri. Jadi pembayaran harus ada 2 jenis, Pak, ya. Kalau di desain and build, dia lansam ataupun harga satuan, ya, untuk pembayaran. Tapi dengan waktu yang bagaimana? Ya, kalau kita pakai MC bulanan atau pakai termin itu sendiri, ya. Jadi kalau termin berarti kan harus tercapai bobot. Kalau bulanan ya berdasarkan bulanan yang sudah ditetapkan. Tapi kalau tidak tercapai juga tidak akan dibayarkan, misalnya bulan pertama, bulan kedua tidak tercapai bobot yang sudah ditetapkan, ya, disepakati pada saat penjadwalan itu, termasuk juga kontrak, maka tidak dapat dibayarkan itu sendiri, Pak. Jadi lansam itu intinya output yang dibayarkan kalau harga satuan adalah apa yang terpasang berdasarkan kuantitas hasil pengukuran antara penyedia, Pak, dengan konsultan MK. Tadi belum terjawab banget ya, Pak. Maksud saya pada saat dia memberi bobot 20% itu dari mana gitu, Pak? Oke. Nah, itu yang sulit, Pak. Ya, memberi bobot 20% itu kan kita lihat tadi, Pak, cara pembayarannya. Ya, cara pembayarannya misalnya cara pembayaran harga satuan. Berarti kan apa yang terpasang? Berapa bobot yang terpasang? Kalau dia kombinasi, berarti apa outputnya? Gabungan antara output dengan harga satuan itulah bobot, ya. Itu bagaimana caranya? Itu tuh hasil perhitungan, hasil pengujian, hasil pengukuran dari penyedia bersama konsultan MK, Pak. Ya, jadi bagaimana membuat laporannya? Pasti kan berdasarkan capaian yang sudah ditetapkan pada saat menyusun jadwalnya, misalnya. Misalnya jadwalnya di minggu pertama misalnya harus tercapai di jadwal pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan tanah ke bawah atau pekerjaan struktur ke bawah. Itu harus tercapai. Kalau itu akan tergambar apakah pencapaian itu dilakukan atau tidak. Jadi akhirnya tadi harus diukur, Pak, tetap diukur, tetap diuji oleh kedua komponen, yaitu MK dan penyedia, Pak. Itu. Saya kira tidak ada bedanya dengan desain bid build kalau untuk cara pembayaran, cuma karena ini kontrak lansam dan harga satuan, maka
apa yang sudah disepakati outputnya dan apa yang menjadi pekerjaan yang sudah terpasang. Untuk itu dalam penyusunan jadwal, Pak, penyusunan jadwal memang kalau desain and build ini harus lebih rinci yang mana output yang harus tercapai, yang mana harga satuan yang harus tercapai. Dan itu harus ditetapkan dengan cara pembayarannya, Pak. Cara pembayaran dia bersama MC. MC kan kita sudah tetapkan, Pak. MC bulan 1, bulan 2, Ya. 3 dan seterusnya. Kalau dia semacam termin ya beda termin. Termin ya berdasarkan bobot yang sudah disepakati baru bisa dibayar, Pak. Gitu. Nah, ini Pak, maksudnya gini Pak, jadi ketika kita bikin bobot itu kan ada harga satuan ya Pak. Betul. Nah, harga satuan itu kan yang megang si penyedia jasa Pak. Betul. Nah, kalau angka itu diberikan ke pengguna jasa, berarti pengguna jasa tahu dong totalnya HPP-nya Pak. Iya. Jadi ketahuan untuknya kontraktor gitu. Oh, profitnya segini gitu. Ternyata bangunan ini bisa selesai dengan nilai sekian gitu. Karena kan kalau tidak ada harga satuan dan tidak ada kuantiti, kan nggak bisa bikin progres kan. Kan Iya, progres Pak. itu kan datangnya kan dari angka itu. Jadi ketika si kontraktor menyampaikan harga satuan, berarti itu si pembeli kerja tahu dong, wah ternyata misalnya harga kita kemurahan, harga kita kemahalan, atau oh progresnya kontraktor ini ternyata segini. Pada akhir proyek itu pasti akan kehitung Pak, akan kelihatan. Iya. Jadi memang Pak, ketika sudah pelaksanaan kontrak Pak, kan nanti PPK atau konsultan pengawas itu kan meminta berapa final kuantitinya hasil perhitungannya dia, ya setelah memperoleh kontrak dan pagu pekerjaan. Tetap ada hitungan-hitungan detailnya Pak, analisa harga satuan pekerjaannya. Beda halnya kalau pekerjaan yang sifatnya langsam, ya analisanya kan berdasarkan output. Nah, kalau dia pekerjaan yang sifatnya harga satuan, itu pasti ada finalitas kuantitinya. Berapa, misalnya pekerja berapa pekerjaan pondasi misalnya. Di situ berapa kubik, berapa harga satuannya, berapa total harganya. Itu kelihatan, Pak, ketika sudah bersama penyedia ini menghitung secara detail, Pak. Di desain and build, Pak, detailnya itu di pelaksanaan sedang berjalan, bukan di penawaran, Pak. Betul ya. Bukan di penawaran. Nah, jadi memang harus dia tahu harga-harganya, bisa ditahu juga volumenya yang sudah terpasang dan lain-lain, termasuk juga volume yang sudah dihitung. Nah, apabila dia temukan ada misalnya kemahalan ataupun ditemukan ada kelebihan volume, maka akhirnya nanti kita kembali ke adendum kontrak, akhir kontrak, Pak. Ya, tapi kan tidak bisa adendum akhir kontrak. Maksudnya adendum akhir kontrak gitu, Pak. Misalnya kontraknya nanti pada saat tanda tangan kontrak 10 miliar. Tiba-tiba setelah dihitung, oh ternyata yang terpasang penggunaan bahan, material, peralatan cuma 9 miliar. Tapi desain and build tetap kita bayar 10 miliar, Pak. Kenapa? Betul, setuju, Pak. Karena resiko sebenarnya kontrak langsam itu pada penyedia. Karena memang ada avoidance condition yang memang tidak bisa diukur ketika kita membangun basic design, Pak. Beda halnya pada saat desain bid build, konsultan perencana sudah secara detail melihat, sudah mengukur sebelumnya sehingga menjadi tender. Beda halnya kalau di desain and build. Baru diukur kembali, Pak. Bukan diukur kembali, baru dihitung kembali, baru dihitung lebih detail. Nah, kondisi pekerjaan konstruksi kan sama halnya kita tidak bisa kita prediksi, Pak, apa yang terjadi di lapangan ketika kita hitungan misalnya gini. Ketika di basic design ya, untuk boring pancang misalnya ya, kita mengambil data teknis tetangga yang telah membangun di sebelah. Dia 10 meter atau 20 meter. Tapi ketika kita lakukan pekerjaan itu lebih. Ya, itu kan ada biaya yang harus ditanggung oleh penyedia. Tapi dia langsam, maka dia harus tanggung sebagai bebannya itu sendiri. Ya, jadi dia lebih tanggung penyedia, dia kurang ya kenikmatan penyedia itu sendiri. Jadi memang harus ada data awal dari PPK di basic design
terhadap hal tersebut. Makanya kalau saya sarankan untuk pekerjaan tanah, Pak, pekerjaan tanah, apakah dia sebaiknya lansam, Pak, ataupun lansam, hitungan lansam? Apa hitungan lansam? Pengadaan barangnya saja, yaitu pancang, nanti pemasangannya masukkan analisa pekerjaan. Jangan gabung antara pemasangan dengan pengadaan barang sebagai satu kesatuan harga satuan pekerjaan konstruksi. Jangan pisahkan saja pengadaan barangnya, pancang 5 batang, ya. Habis itu pemasangannya masuk di analisa, gitu Pak. Itu saran saya. Ya Pak, sebentar cukup Pak. Ya, Mungkin makasih. dilanjut kawan-kawan lain. Baik. Jika pertanyaannya sudah mungkin tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri ya Pak. Pak Ya. Kurniawan, Oke. bagaimana? Iya. Oke, baik. Kegiatan kita, webinar kita sore hari ini kita akhiri Bapak Ibu. Mungkin acara selanjutnya, acara terakhir kita foto bersama untuk bisa report laporan ke pusat atau ke kantor. Kita bisa buka kameranya Bapak Ibu. Oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Baik. Oke, baik. Mungkin ada salam penutup atau closing statement dari Pak Kurniawan. Baik, terima kasih. Pertama, dokumen ketentuan PPK itu adalah roh dari segala pekerjaan konstruksi, desain and build. Benar kita menentukan di dokumen ketentuan PPK, benar juga di tahapan ketika kontrak itu dilaksanakan. Yang kedua juga adalah penyusunan kontrak. Ya, ini penting juga penyusunan kontrak, apa yang disampaikan Pak Yudi tadi, ya, yang mana lansam, yang mana harga satuan, kita harus cepat sejak awal mitigasi pekerjaan itu sehingga ya, cara pembayarannya, cara hitungannya harus jelas dan tegas. Yang ketiga, apakah desain and build ini ya, metode pembayarannya dengan cara menghitungnya berdasarkan MC, ya, berdasarkan bulanan, ya, monthly certificate ataupun termin, itu kita lihat dari 2 aspek. Pertama, ya, kalau aspek monthly certificate berarti pencapaiannya dia lebih tepat ya kalau dia lansam ya. Kalau dia berdasarkan termin, dia harga satuan itu sendiri. Jadi itu yang paling penting sehingga di dokumen kontrak desain and build berbeda secara konvensional dengan desain with build itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kurniawan closing statement-nya. Untuk penutupan terakhir, saya Berlinto Tayan dan nama baik Itaki dan Apindo mengucapkan terima kasih yang sudah join dengan kegiatan kita sore hari ini. Mungkin kita bisa mengikuti acara selanjutnya, kita bisa infokan nanti kapan dan di mana. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih.